Sedulur, konten hari ini saya ambilkan dari Jawa Pos Radar Semarang, halaman 1, halaman pertama. Nah ini seperti biasa tentang kehidupan rumah tangga. Nah ini pas hari ini lur ya, ini hujan deras tadi ya. Nah ini saya membelakangi jalan ini banjir, jadi sekitar sini banjir loh. Jadi ini, nah ini kelihatan kan, ini jalan loh. Nah, jalan ini saat ini lagi banjir, jadi ini genangan ya. Ini air dari sungai, luapan dari sungai. Ini warnanya hitam, itu karena nah itu ada motor lewat ya. Ini warnanya hitam ini karena apa? Air sungai yang bercampur dengan obat batik. Jadi airnya seperti got, keceren, gitu. Nah ini saya teruskan ini ya, kembali kepada permasalahannya tentang konten ya. Ini nanti saya bacakan, terus saya tanggapi dan saya kasih solusi. Ya. Suami bersikap dingin, Lady ajukan cerai. Nah, berbahagialah kalian jika mempunyai suami yang baik hati, tidak seperti yang dialami Lady Sandi. Suaminya John Dory bersikap dingin kepadanya. Masalahnya karena mereka berdua tidak saling mencintai. Bisa dibilang pernikahannya karena keterpaksaan. Baik Lady maupun John Dory tidak sanggup menolak perjodohan yang dilakukan kedua orang tuanya. Ini dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Lah, sebetulnya loh ya, kalau dijodohkan oleh kedua orang itu juga tidak apa-apa ya. Sebetulnya walaupun tidak saling mencintai tidak apa-apa. Asal ya, asal mendapat ridho. Jadi setelah dijodohkan terus dia diridhoi oleh kedua orang tuanya masing-masing. Jadi seperti itu. Jadi nanti bukan paksaan akhirnya. Nah ini dengan cara dipaksa, setelah itu tidak diridhoi lagi. Nah ini akhirnya jadi ambiar. Nah, itu kesalahannya orang tua seperti itu. Karena orang tua itu seolah-olah berkuasa, seolah-olah punya power, seolah-olah tidak ada Tuhan di atasnya. Itu loh. Nah itu akhirnya merugikan anak. Nah seperti ini, tidak bahagia, itu loh lur. Jadi ini sebetulnya dijodohkan itu juga tidak apa, tapi setelah dijodohkan baru diridhoi masing-masing. Nanti akan hidupnya damai, nanti lancar. Ini saya teruskan lur ya. Meskipun sudah berusaha dengan keras untuk bersama, selalu timbul ketidakcocokan di antara keduanya. Akibatnya rumah tangga yang baru seumur jagung pun berakhir di pengadilan. Mana bisa kuat mempunyai suami sedingin es kayak Mas John, senyum aja nggak pernah, ungkap Lady kepada Jawa Pos Radar Semarang. Jadi nggak pernah diajak omong-omongan, komunikasi. Lady bercerita alasannya menggugat cerai suaminya. Menurut wanita 24 tahun itu, ini John adalah manusia bersikap dingin seperti es, lempeng kayak patung, menakutkan dan tidak pernah bisa tersenyum. Selama 1 tahun membina rumah tangga bersamanya, Lady selalu berusaha untuk mengurai suasana agar menyenangkan, tapi tetap saja nihil, tidak ada hasilnya. Yang ada malah sikap suaminya bertambah dingin. Ini dijak omong-omongan, tidak nyauri, ya kayak tugu, berarti tugu kayak patung, reco, ya sama itu. Udah berusaha bertahan buat guyonan, ya podo wae tetep koyo patung rano guyune imbuhnya.
Nah, seperti itu. Bahkan keduanya juga belum pernah berhubungan ranjang. Loh, ini sudah nikah kok malah ada hubungan ranjang. Nah, itu kenapa? Tidur saja pisah kamar, tapi Lady tetap melayani dengan baik. Segala keperluan rumah tangga tetap ia bereskan. Meskipun masakannya tak pernah dimakan, ngobrol aja nggak pernah, apalagi sekamar ataupun berhubungan. Puncaknya ketika Lady mengetahui sikap suaminya dingin karena masih mempunyai wanita lain. Ya, setelah menikah, John masih berhubungan dengan kekasihnya. Karena itulah ia tak sekalipun menyentuh istri sahnya. Karena sudah tahu alasan sebenarnya di balik sikap John, ia pun mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama. Sadar diri ajalah, percuma juga dipertahankan, yang ada malah nyiksa diri. Biarin orang tua kecewa, mereka lama-lama juga bakal paham. Nah, ini lur ya, pernikahan itu kalau dijodohkan ya seperti ini. Memang orang itu sebetulnya tidak boleh menjodohkan. Ya nggak apa-apa sih dijodohkan itu. Tapi setelah dijodohkan itu harus diridhoi masing-masing. Nah, terus belum diridhoi, ya otomatis itu dipaksa, sama dengan dikunci, sama dengan ya apa ya, dipaksa itu kayak digujir gitu loh. Nah, akhirnya apa? Tidak bisa apa-apa. Nah, si suami juga sulit, istrinya juga sulit. Akhirnya tidak harmonis. Nah, bagaimana agar ini bisa harmonis? Mudah sekali. Yang Mbak Lady Sandi itu diridhoi kedua orang tuanya. Lah terus sing Mas Condori juga diridhoi, ridho pasrah sumeleh dari kedua orang tuanya masing-masing. Nanti akan saling mencintai gitu. Itu orang tua itu sumeleh, otomatis anak akan pasrah sama siapapun. Nah, hasilnya apa? Kasih, karena apa? Saling mengasihi antar satu dengan yang lain. Nah, mudah sekali sebetulnya. Jadi kalau cuma gini tuh ya Maha Kuasa itu mudah sekali lur, tidak sulit. Jadi gampang itu bagi Yang Maha Kuasa. Tapi karena orang nggak tahu, karena orang itu instingnya yang tidak bisa. Nah, ini akhirnya kesulitan. Jadi semua orang itu saya yakin pasti kesulitan. Entah kesulitan di bidang apa, ya. Mungkin bisa kaya, tapi ada hatinya yang tidak bahagia atau seperti itu. Cari ekonomi sulit tapi dia bahagia, tapi pasti ada. Nah, bagaimana agar semuanya bisa beres? Ridho orang tua. Tanpa ridho orang tua tidak bisa. Jadi harus pakai teori ridho pasrah sumeleh dari kedua orang tuanya masing-masing. Mudah sekali jadi. Nah, ini banjirnya ini nanti lama lur ya. Nah, ini air menggenang. Ini karena airnya mengalir ini dari got. Nah, ini tak tunjukkan lur ya. Nah, ini. Nah, ini kan dari got ya. Nah, itu dari got. Gotnya ngalir ya, otomatis jalannya penuh. Ya, cukup segini lur ya. Mundri ase. Mulai saiki. Apa wae sing mbok karepke? Aku ridho. Aku pasrah. Aku sumeleh. Yo, Mak. Aku tampa ridhone. Aku tampa pasrahe. Aku tampa sumeleh. Ning ati masuk ro? Tenang. Ya piye rasane? Ora wis piye rasane? Aku koyo mau kae. Nyes apa ora? Nyes. Bisa maneh? Mundri. Menambah dirasake kono ya. Mundri ase. Mulai saiki. Apa wae sing mbok karepne? Aku ridho. Aku pasrah. Aku sumeleh. Ya, Mak. Seru. Ya, Mak.
Aku tampa ridone, aku tampa ridone, aku tampa pasrahe, aku tampa